Halo semua, kembali lagi dengan saya Tommy Orneparus. Di video kali ini kita masuk ke modul 8, video pertama atau video 44, yaitu edit form data karyawan. Kita akan menjalankan fitur edit atau ubah di halaman admin di bagian karyawan punya. Kita masuk dulu ke website kita melalui Chrome. Kita arahkan dulu ke folder kerja kita yang ini, kita login, yaitu bukan Tome tapi Zufi 123, enter. Oke, kita akan buat satu modal. Ketika kita klik ubah sini, maka ada modal yang muncul. Kita masuk dulu ke source code kita di admin, di user interface. Dia bukan di user interface karena dia di tabel, berarti dia di view nya di data karyawan ya. Yang ini kita akan buat di sini. Kita masuk ke script kita dulu untuk mengambil modalnya. Saya simpannya di di script sini. Kita akan ambil modal ini ya, modal kita ini, kita copy semua saja, nanti baru kita ambil triggernya. Ini kita tutup juga, kita tutup, kita kita tambahkan dia di sebelum tutup PHP nya. Untuk yang ini kita ambil triggernya saja, tombolnya kita ambil triggernya sampai di sini, kita cut dia. Oke, kita tambahkan dia di sini, diubah sini, kita paste. Untuk batangnya kita hapus saja karena triggernya sudah kita tambahkan di atas, kita pindahkan ke atas. Kita refresh, kita lihat dulu sudah jadi belum ubah. Oke, modalnya sudah ada. Kita akan edit sedikit dulu. Yang ini kita akan hapus, yang ini kita ubah, ini kita akan tambahkan formnya. Yang pertama kita buat dulu modalnya jadi unik. Misalnya kita buat satu input di sini, input tipenya teks, kita kasih value-nya, isinya adalah tag PHP. Ini hanya kasih contoh saja, saya kasih contoh misalnya dari variabel D yang name-nya ID karyawan. Kita akan lihat modalnya sudah unik atau belum. Kita refresh, misalnya kita ubah di sini ya, ini ada ID-nya 6, kita ubah lagi di sini, maka ID-nya juga akan 6, berarti dia belum unik atau dia belum beda dari yang lain. Kita harus buat dia jadi unik dulu, berarti yang ini kita harus ambil juga. Kita harus buat modalnya jadi beda dari yang lain, berarti dia di modal sini ID-nya kita kasih modal edit atau ubah lah. Ubah kita tambahkan dengan ID karyawannya, berarti yang ini harus sama dengan triggernya. Copy dia di sini, example modalnya, save, kita refresh, kita ubah, maka ID-nya 6, kita ubah lagi di sini, maka ID-nya 4, berarti modalnya sudah beda dari yang lain sesuai dengan data yang kita klik. Oke, kita berikutnya kita ubah dulu modal judul modalnya, kita kasih ubah data. Modal close-nya kita tutup, simpang ini kita tidak pakai, save, kita refresh, ubah, maka dia akan begini, tutup, dia akan hilang. Selanjutnya kita akan tambahkan form edit yang sama persis sama yang ini. Kita masuk lagi ke source code kita. Untuk inputan ini kita hapus dulu. Oke, kita langsung kita akan buat form untuk editnya. Actionnya adalah kita keluar ke controller, kita masuk ke update, ini kita ke data karyawan .php. Oke, kita kasih metodenya adalah post. Oke, itu kita akan buat formnya. Form pertama adalah kita akan buat sesuai ini, nama, tempat lahir, tanggal lahir. Kita buat satu kelas yaitu input min group. Kita kasih margin bottomnya kita kasih 2.
Kita kasih berikutnya span di sini, span dengan kelas input group text. Oke, berikutnya kita akan kasih inputan di sini. Inputan pertama yaitu teks karena dia nama. Name-nya kita kasih nama. Kita kasih lagi kelasnya yaitu kelas adalah form input. Bukan form itu, melainkan form control. Kita kasih value-nya adalah kita ambil tag PHP. Kita ambil dari echo, ambil dari variable day yang name-nya adalah nama. Titik koma, kita kasih required supaya jangan kosong. Kita save, coba kita lihat dulu, refresh, kita ubah. Oke, sudah along. Spannya kita kasih nama di sini, nama. Save. Misalnya kita ubah ini jadi along, disesuaikan dengan ini. Misalnya ini Ariandi Sabang, kita ubah. Oke, namanya juga Ariandi Sabang. Berikutnya adalah tempat lahir, tanggal lahir. Kita akan copy saja, copy yang ini, ya betul, yang ini. Copy, kita paste lagi. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelaminnya nanti option. Kita paste saja, paste. Nanti baru kita selesaikan. Nama sudah, berarti yang kedua adalah tempat lahir. Yang ini tempat lahir. Tipenya teks, name-nya adalah tempat lahir. Form control yang ini juga tempat lahir. Oke. Tempat lahir sudah. Tanggal lahir. Ini tanggal lahir. Name-nya adalah tanggal lahir. Tipenya adalah date karena dia tanggal, date. Oke, form control, value-nya adalah tanggal lahir. Required, oke. Tanggal lahir, jenis kelamin. Yang ini kita kasih jenis kelamin, tipenya kita bukan pakai inputan, tapi kita akan pakai dia select karena dia akan ada pilihan di sana. Select name-nya jenis kelamin, kita kasih required, kita kasih kelasnya adalah form select. Kita kasih value-nya jangan, kita bukan kasih value. Required, oke, sudah betul. Kita kasih option, value-nya adalah laki. Labelnya adalah laki. Kita ke bawah, ini kita hapus, yang ini juga kita hapus. Kita akan ubah ke perempuan. Oke, kasih perempuan. Oke. Untuk yang ini kita bukan kasih value, melainkan kita akan kasih, misalnya kita kasih selected di sini. Selected, ada atribut selected, misalnya di sini jenis kelamin laki-laki, kita ubah, maka yang selectnya adalah laki-laki. Yang ini belum kita ubah, jadi ada atribut bukan laki-laki, melainkan perempuan. Misalnya yang Ariandi Sabang kita ubah, bukan, kita hapus, salah klik tadi, bahan baros kita ubah, maka perempuan di sini dia sesuaikan dengan atribut selected. Jadi kita harus kasih kondisi, jika dia laki-laki maka tampilkan di sini laki-laki, jika dia perempuan maka di sini juga perempuan. Kita masuk lagi ke source code kita akan kasih kondisi di sini selectednya. Di sini kita kasih tag PHP dulu. Kita kasih jika variabel jenis kelamin, variabel day, yang ini adalah jenis kelamin.
admin sama dengan laki-laki, maka kita echo di sini, echo kita tampilkan selected, bukan tampilkan selected, tapi kita kasih atribut selected di sini, selected. Oke, kita copy ke bawah, copy, tampilkan di sini. Oke, jenis kelamin perempuan, kita kasih suara. Refresh, misalnya Along ini laki-laki, kita ubah maka dia laki-laki. Misalnya perempuan Juvi ini kita ubah maka dia terpilihnya adalah perempuan. Oke, sudah jadi. Kita lanjut ke inputan yang lain. Oke, ini sudah. Berikutnya adalah jenis kelamin, alamat, telepon. Alamat yang ini, alamat, tipenya nama, tipenya teks, tapi name-nya adalah alamat. Form control, value-nya ambil dari atribut alamat juga. Alamat, habis itu telepon. Ini telepon, kasih tipenya adalah number, kasih name-nya adalah telepon, value-nya telepon, number telepon. Habis itu pekerjaannya juga kita akan kasih dia form select, sama kayak begini. Ada beberapa pekerjaan, kita kasih pekerjaan. Yang ini kita hapus, kita kasih select di sini, select, name-nya adalah pekerjaan, ID-nya kita hapus, kita kasih kelasnya form select. Kita kasih required, kita akan kasih kayak jenis kelamin juga. Option kita kasih ada beberapa di sini. Yang pertama adalah admin, yang kedua adalah apoteker, pekerjaan yang sesuai dengan sistem kita, yaitu 3 cleaning service, cleaning service. Kita kasih chef dapur, kita tambahkan lagi chef. Yang kedua adalah dokter, kasir, yang ketiga ini kasir, perawat jaga, perawat pemeriksa, perawat jaga, yang ini perawat pemeriksa, perawat pemeriksa. Oke, perawat pemeriksa. Terakhir adalah perawat pendaftaran, Oke, sudah. Yang value pertama kita hapus. Oke, class form select. Oke, yang ini juga admin, ini labelnya kita kasih di sini, kita kasih dia di sini. Oke, cleaning service juga kita ketik biasa sih, cleaning service. Oke, ini chef. Oke, dokter, kasir, perawat jaga, perawat pemeriksa, ini perawat pendaftaran.
perawat pendaftaran. Oke, save. Kita coba refresh dulu. Oke, ubah ke admin di sini karena dia belum dinamis. Kita akan kasih kondisi juga kayak jenis kelamin. Kita masuk dulu ke source code kita. Kita akan kasih kondisi di sini di admin sama. Kita akan buka tag PHP. Kita akan kasih kondisi jika variabel D yang name-nya adalah pekerjaan sama dengan admin, maka kita echo selected. Kita akan tambahkan atribut selected di sini. Kita copy, paste di sini juga, paste di save juga sama, kita paste dokter ini, kita tambahkan juga. Oke, sudah. Nah, pekerjaan admin yang ini apoteker, yang ini cleaning service, chef, yang ini chef ini dokter, kasir, perawat jaga, perawat pemeriksa, perawat pendaftaran, perawat pendaftaran. Oke, save. Selected. Oke, sudah. Kita refresh. Misalnya pekerjaannya perawat jaga, kita ubah. Sudah perawat jaga. Misalnya cleaning service, sudah cleaning service. Misalnya apoteker di sini kita pilih, maka dia akan apoteker. Oke, pekerjaan sudah, berarti email sama password. Yang terakhir ini kita kasih dia email, namanya email, tipenya juga email, name-nya kita kasih email juga, email, form control dia dari email. Yang ini password, tipenya kita kasih teks saja, name-nya adalah password, value ini juga password, save. Misalnya kita ubah ini. Oke, sudah sesuai semua. Misalnya ini tanggal 8 Maret. Oke, Maret 2002 sudah betul, along. Oke, sudah passwordnya adalah ini. Yang berikutnya kita akan kasih tombol submit di modal footernya, supaya nanti kita submit dia akan kirimkan datanya ke halaman yang tadi kita kasih di Excel. Halaman yang misalnya tadi kita kasih di controller update data karyawan. Misalnya kita kasih dia di modal footer sini, kita kasih satu input yang tipenya adalah submit. Name-nya kita kasih hilang saja, ID-nya juga kita kasih hilang. Kasih kelasnya adalah BTN kita kasih warna biru saja, yaitu success. Primary. Kasih value-nya adalah simpan. Oke. Untuk formnya kita tambahkan di sini form.
Oke, form. Oke, save. Coba kita refresh, kita ubah ini, kita simpan. Oke, dia akan kirim ke controller update di data karyawan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ini primary, kenapa dia warnanya belum ada. Primary refresh, ubah. Oke, sudah hilang. Oh, maksudnya sudah berwarna lagi. Baik, untuk video 44 modul 8 form edit data karyawan sampai di sini saja. Saya Tommy Ornemoros mengucapkan terima kasih.